Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Mama Azam. Di video kali ini kita mau bikin martabak mini yang rasanya pasti enak, lembut, dan mudah sekali cara bikinnya. Langkah pertama, kita lelehkan margarin di atas kompor seperti ini ya, di atas wajan yang sudah panas, kira-kira 7 sendok makan margarin. Kita panaskan sampai margarin benar-benar meleleh. Jika sudah meleleh seperti ini, bisa kita matikan kompor, lalu kita diamkan untuk menunggu dingin. Oke, untuk selanjutnya kita akan bikin bahan biangnya dulu. Pertama, campurkan vermipan, masukkan gula pasir dan sedikit air. Untuk takarannya nanti kita tuliskan di deskripsi. Kemudian kita aduk agar vermipannya mengembang. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Kita tutup ya. Nah, ini dia, setelah 10 menit dia akan mengembang seperti ini. Bahan biangnya sudah jadi. Oke, kita lanjut untuk bikin bahan adonannya. Ini bahan biang yang sudah kita bikin sebelumnya. Secukupnya air, 1 butir telur, gula pasir, tepung segitiga biru, dan margarin. Untuk cara membuatnya, kita masukkan 1 butir telur, tambahkan gula pasir, masukkan semua tepung terigu, masukkan juga air, kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita mixer pelan saja sampai semuanya tercampur rata. Kita matikan mixer, lalu tambahkan bahan biang yang sudah kita bikin tadi dan aduk kembali. Teman-teman juga bisa menggunakan whisk atau garpu ya kalau nggak ada mixer di rumah. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan margarin. Kemudian kita aduk untuk beberapa saat lagi. Nah, kalau sudah tercampur rata semuanya, kita matikan mixer. Kita ratakan menggunakan spatula agar yang di pinggir-pinggirnya itu merata semua ya teman-teman. Untuk bahan adonan yang udah jadi ini kita tutup sekitar 45 menit sampai. Nah, setelah 1 jam adonan mengembang, sudah siap untuk kita gunakan. Pertama kita panaskan cetakan martabaknya, lalu kita tuangkan adonannya, lalu kita tekan sedikit bagian tengahnya seperti ini agar pinggirannya ada crispy-crispy-nya ya teman-teman. Lakukan berulang sehingga semua loyang terisi penuh. Lalu kita diamkan sesaat
Kemudian kita masukkan gula pasir di atasnya sedikit demi sedikit untuk memberi rasa manis pada martabak. Kita tutup sampai adonan matang. Kalau sudah seperti ini, pinggirannya sudah mengering, ini tandanya sudah matang. Kita bisa ambil. Kita ambil satu persatu seperti ini ya, sampai semuanya habis. Kita bisa lihat ya, martabaknya empuk sekali. Setelah semuanya diangkat, lakukan hal yang sama. Lakukan berulang hingga semua adonan martabak habis. Setelah cetakan loyang terisi penuh semua, jangan lupa kita tambahkan kembali sedikit gula pasir di atasnya. Ini martabaknya sudah matang, kita angkat kembali. Ini martabaknya bersarang, pinggirannya crispy, lembut, pasti enak sekali teman-teman. Nah, ini dia semua martabaknya udah matang. Kita oleskan sedikit mentega di atasnya selagi martabaknya masih hangat. Topping kita bisa sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kita bisa menggunakan seres coklat, seres warna-warni, ataupun keju. Ini dia hasilnya, super cantik banget. Ini pun bisa jadi ide jualan teman-teman ya, bisa dijual 1000-an atau 1000 lebih tergantung dengan daerahnya masing-masing. Ini
rasanya enak, gurih. Selamat mencoba. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Di video kali ini kita mau bikin bolu kukus gula Jawa yang pasti rasanya enak dan gampang sekali bikinnya. Cara bikinnya juga mudah. Ini dia bahan-bahannya. Soda kue, tepung terigu, gula Jawa atau bisa juga menggunakan gula aren, kuning telur, dan secukupnya air. Untuk takarannya nanti kita tulis di deskripsi. Pertama kita rebus gula Jawa sampai meleleh. Tambahkan sedikit garam, gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan adonannya, yang pertama kita hancurkan telur. Kita mixer dengan kecepatan sedang. Masukkan air gula yang sudah kita larutkan tadi, sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk merata seperti ini. Masukkan tepung terigu, lalu kita aduk kembali. Masukkan air gula kembali. Masukkan juga sisa tepung yang tadi, lalu kita mixer sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Masukkan soda kue. Aduk kembali. Agar warnanya lebih cantik, di sini saya tambahkan pewarna makanan coklat. Kita aduk kembali seperti ini. Kita ratakan seperti ini menggunakan spatula. Lalu kita tambahkan 100 ml minyak goreng. Kita aduk kembali seperti ini. Jika sudah tercampur rata seperti ini, adonan sudah bisa kita gunakan. Lalu kita siapkan alat kukusan.
Kita lapisi dengan kertas bolu seperti ini. Panaskan panci untuk mengukus seperti ini. Pastikan air sudah mendidih. Masukkan bahan adonan ke dalam cetakan. Lakukan hingga semua adonan habis. Lalu kita kukus kurang lebih 10-15 menit. Ini dia hasilnya, empuk, lembut, dan rasanya juga enak. Teman-teman juga bisa coba sendiri di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Di video kali ini kita mau bikin kue klepon yang pasti rasanya enak dan gampang bikinnya. Kebetulan hari ini juga di rumah lagi masak banyak untuk acara. Untuk resep kue yang lain kita share di next video ya. Ada pisang crispy, tahu isi, lemper isi ayam.
Oke, langsung aja kita bikin kue kleponnya. Bahannya cukup mudah, yaitu tepung beras, tepung ketan, santan, pewarna makanan, kelapa parut, dan air. Di sini kita pakai merek dari Rose Brand. Teman-teman bisa pakai merek yang lain juga. Secukupnya gula merah, nanti kita iris sisir untuk isian. Pewarna makanan, kita menggunakan warna hijau. Santan kelapa, bisa merek apa aja, kita gunakan 1 saset. Kurang lebih 1 sendok makan garam. Langkah pertama, kita masukkan tepung ketan, ini ukuran 500 gram. Tambahkan 100 gram tepung beras. Masukkan santan yang sudah kita larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan garam. Tambahkan sedikit pewarna makanan. Lalu kita aduk kembali. Tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Dan adonan menjadi kalis seperti ini. Potong-potong gula merah seperti ini. Ambil sedikit adonan, kita bulatkan di tangan, lalu beri isian dengan gula merah, lalu kita bulatkan kembali seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Siapkan kelapa parut secukupnya, lalu kita kukus hingga matang. Dan tambahkan sedikit garam. Rebus adonan klepon tadi di air yang sudah mendidih. Masukkan satu persatu seperti ini. Kemudian tutup. Masak hingga semua kue mengambang seperti ini. Ini tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita campur kue yang sudah kita rebus tadi dengan ampas kelapa yang sudah kita kukus sebelumnya seperti ini. Kita goyang-goyangkan agar merata.
Ini dia hasilnya, rasanya juga enak dan gurih. Kalian bisa langsung coba dan praktekkan di rumah. Nah, ini juga bisa jadi ide jualan seperti ini. Kita masukkan dalam mika kecil, lalu kita staples pinggirannya seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.